Ini sebagai ringkasan ya dari kendali mutu dan kendali biaya itu, kalau untuk kendali mutu sendiri dia lebih ke standar pelayanan, keselamatan pasien, dan pengukuran serta evaluasinya. Sehingga dari kendali mutunya ini kita memberikan pelayanan ke pasien itu secara aman, efektif, dan sesuai dengan standarnya. Lalu untuk keselamatan pasiennya juga kita di mutu ini bisa selalu mencegah insiden keselamatan dari pasien dan selalu ada pelaporan dan pembelajaran dari setiap kejadiannya. Walaupun kita di rumah sakit tidak mengharapkan ada kejadian-kejadian, tapi tanpa kita pungkiri di rumah sakit karena kita tenaga kesehatan ataupun di bidang kesehatan tidak mungkin tidak ada resikonya, jadi pasti akan ada selalu resikonya. Lalu yang terakhir itu pengukuran dan evaluasinya. Pengukuran dan evaluasi di rumah sakit saya rasa Bapak Ibu juga sudah melakukan setiap bulannya. Itu ada yang namanya indikator mutu nasional dan juga ada indikator mutu di unitnya. Jadi Bapak Ibu semuanya di rumah sakit tentu sudah tidak asing dengan pelaporan INM dan juga indikator nasional, indikator mutu unit ya, karena ini sebagai bahan evaluasi setiap harinya bagaimana kita akan melakukan pelayanan agar pasien tetap mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, untuk kendali biayanya sendiri ini lebih ke keuangan ya. Biasanya ada perencanaan anggaran, pengendalian dan penggunaannya seperti apa, serta monitoring dan analisa biayanya. Ini untuk kendali biaya biasanya kita melakukan efisiensi sumber daya, di mana efisiensi sendiri sebenarnya bukan kita ingin berhemat untuk keuntungan pribadi, tapi kita mengoptimalkan supaya biaya yang kita keluarkan itu tetap bermutu untuk pasien juga. Tapi dari segi bisnis rumah sakitnya kita tetap bisa mendapatkan keuntungan, karena mau tidak mau kita juga harus melakukan safety untuk keuangan agar operasional kita tetap berlangsung dan kita dapat melakukan pelayanan kepada pasien secara optimal dan maksimal. Ini kendali mutu tadi saya coba simpulkan ya, kalau diringkaskan yang tadi mutu di poin utamanya adalah keselamatan pasien, kepuasan pasien dan keluarga, kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang sudah ada di rumah sakit, dan konsistensi proses dari pelayanan. Di mana teori mutu ini ada beberapa teori yang paling seringnya kita lakukan adalah teori Dona Median, yaitu struktur, proses, outcome. Di mana untuk sumber dayanya itu atau strukturnya itu SDM, sarana prasarana, alat, kebijakan, SOP, OSP. Jadi menurut saya sih sudah ketika rumah sakit akan berdiri atau operasi ini sudah pasti dikerjakan ya. Dan untuk prosesnya, cara pelayanannya itu kita juga harus membuat alur klinis, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana untuk tindakan medisnya dan non medisnya. Dan hasil akhirnya itu pasti tentu saja kita melihat dari keselamatan pasien, kesembuhan pasien, dan kepuasan serta angka infeksi dan lama rawat. Di mana prinsipnya adalah struktur yang baik adalah proses yang baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Kita lanjutkan untuk kendali biaya di rumah sakit. Jadi saya rangkum juga, kendali biaya ini bukannya kita pelit, bukannya kita mau berhemat, tapi kita mengefektifkan. Jadi agar setiap rupiahnya itu tetap maksimal dan tetap bermanfaat untuk biaya pelayanan. Jadi kita memastikan biayanya itu sesuai dengan manfaatnya, lalu mencegah pemborosan dan menjaga keberlangsungan finansial dari rumah sakit itu sendiri. Nah, ini contoh-contohnya tadi kendali mutu, tantangan dan solusinya. Contohnya misalkan tadi rumah sakit mempunyai alat yang canggih tapi mahal, sehingga terjadi invasi teknologi yang mahal. Lalu ada pembayaran yang fee for service dan juga ada pemborosan dari stok obat-obatan, sehingga dari masalah-masalah yang ini bisa merugikan ke finansial dari rumah sakit. Biasanya kalau misalkan kasus dari kasus-kasus kayak sesar atau yang khusus gitu ya, kadang tarif inasi bisnisnya itu tidak lebih dari biaya yang sebenarnya yang realisasinya.
Lalu biasanya perannya standarisasi dan utilisasi alat canggih tanpa operator internal. Terus di Widya di sini nanti ada di bagian bawah sini, terus nanti diklik, nanti Bapak Ibu bisa menemukan, nah ini yang Hospital Cash Flow Analyzer. Bapak Ibu klik saja. Nah ini Hospital Cash Flow Analyzer ini Bapak Ibu nanti harus login. Nanti Bapak Ibu login dulu. Nah nanti tinggal Bapak Ibu memasukkan. Nah ini memang biasanya yang mengisi itu di bagian keuangan atau di direktur keuangan atau di bagian finansialnya rumah sakit, karena ini yang mengetahuinya. Biasanya memang atas pengetahuan dari direktur rumah sakit itu juga, sehingga nanti ini Bapak Ibu tinggal masukkan aja operasional rumah sakit itu yang dibutuhkannya apa saja. Nah di sini bisa terlihat, oh ini yang terhitung itu dari aset tetapnya atau dari gaji upahnya. Ini nanti akan berpengaruh dengan biaya operasionalnya, sehingga nanti operasionalnya berapa, pelayanan rumah sakitnya bagaimana. Nah ini nanti akan terlihat bottleneck-nya di mana. Lalu misalkan Bapak Ibu punya bahan dan perlengkapan ini, nanti biayanya tuh langsung berpengaruh ke operasional rumah sakit atau perhitungan rumah sakit. Lalu ini nanti silakan saja, tinggal Bapak Ibu klik untuk merubah angkanya. Ini nanti tinggal diklik saja satu kali, nanti disesuaikan dengan data yang ada di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Ini sebaiknya datanya memang benar-benar real agar hasil yang dikeluarkannya juga sesuai. Nanti apabila ini semuanya Bapak Ibu sudah masukkan, memang ini agak banyak di awal, tapi nanti ketika sudah terbiasa ini akan terbiasa. Nah, ketika sudah, nanti tinggal Bapak Ibu klik analis. Nanti di sini dari sistem AI kita sudah coba gabungkan. Nah, untuk alat tools ini juga sudah di timing atau dibatasi ya, dimana untuk perhitungannya itu sesuai dengan dari dasar manajemen rumah sakit ya. Jadi karena ini dibuatnya juga kita atas dasar keilmuan manajemen rumah sakit dan juga manajemen bisnis administrasi rumah sakit. Nah, nanti Bapak Ibu di sini sudah bisa melihat potensial tersimpannya kurang lebih sekitar segini ya. Ini nominalnya bisa berubah Bapak Ibu tergantung dari nominal yang Bapak Ibu masukkan. Ini kan sudah ada contoh-contohnya ya, jadi ini saya coba masukkan supaya tidak terlalu, karena ini juga bergantung dari koleksi Bapak Ibu. Apabila koleksinya cepat pasti akan hasilnya juga akan cepat. Nah di sini nanti kelihatan mana saja bottleneck-nya yang harus dilakukan evaluasi, lalu nanti yang keuntungannya yang seperti apa. Di sini sudah ada hasil. Ini pun juga nanti berdasarkan dari nominal yang Bapak Ibu masukkan dari data yang sebenarnya.